Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ma ba'du. Baik adik-adik semua, kali ini kita membahas tentang akhlak Nabi ya di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin Litulabil Madaris Islamiyah di Indonesia. Jadi pertemuan kita kemarin tentang akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi yang kemarin sudah kita baca bersama-sama bahwa Nabi itu adalah seorang penyabar ya terhadap ujian, cobaan yang datang kepada Nabi. Kemudian memaafkan kepada orang yang berbuat jahat kepada Nabi. Kemudian tawadu kepada yang tua, kemudian tawadu kepada yang muda, dan banyak hal ya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Nabi membantu perjalanan rumah tangganya, ya mencuci baju, kemudian menjahit bajunya, mengesol sendalnya, membersihkan rumahnya, membantu keluarganya, membeli kebutuhan keluarga, kemudian membawa apa yang dibeli itu membawa sendiri. Sempat seorang sahabat nanya kepada Nabi, wahai Nabi, mari saya bantu begitu ya. Nabi nggak usah bawa, saya aja. Apa kata Nabi? Sahibu syai' ahaqqu bihamlihi. Orang yang membawa sesuatu itu, yang pemilik sesuatu itu, itulah yang lebih berhak untuk membawanya. Nah inilah salah satu akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang keenam adalah nubza minalaki Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepintas dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasanal muamalati li ashabihi. Wa kana Nabi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasanal muamalah li ashabihi, adalah bermuamalah yang baik. Ya, Nabi itu bermuamalah yang baik kepada para sahabatnya. Bagaimana bermuamalahnya Nabi kepada para sahabat? Ya batasimu fi wujuhim wa yubasituhum. Ya batasimu fi wujuhim. Memberikan senyum kepada wajah-wajah mereka. Jadi Nabi ketika ketemu para sahabat, wajahnya berseri-seri, bersenyum. Maka senyum itu di dalam hadis Nabi adalah menjadi bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhiki ka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu menjadi sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya bentuknya uang, ya, tapi juga senyum adalah bagian dari sedekah. Nah, sedekah itu adalah indikasi orang yang dermawan. Maka salah satu kedermawanan hati seseorang adalah dengan cara bermuka berseri-seri, wajahnya berseri-seri, senyum ya. Wa yubasituhum, dan membuat bahagia sahabat-sahabat Nabi. Selain dari tersenyum, Nabi juga membuat bahagia sahabat-sahabat Nabi. Wa yubdiuhum bisalam, dan Nabi yang memulai mengucapkan salam. Nah, ini adalah salah satu bentuk keramahan ya. Salah satu orang yang ramah adalah satu, wajahnya berseri-seri. Yang kedua, dia memulai mengucapkan salam ya. Wal musafah, dan Nabi juga yang mulai untuk berjabat tangan. Ya, ini adalah salah satu akhlak Nabi di dalam berinteraksi sosial, atau bahasa kitanya adalah bermuamalah. Bahasa sehari-harinya adalah interaksi sosial. Jadi ketika interaksi sosial,
Nabi satu wajahnya senyum, kemudian yang kedua membuat bahagia sahabat-sahabatnya, yang ketiga memulai salam, dan yang keempat adalah berjabat tangan. Nah, jabat tangan ini adalah bagian dari sentuhan nonverbal. Jadi ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal ya dalam ilmu komunikasi. Bahasa verbal adalah dengan salam. Assalamualaikum itu bahasa verbal. Nah, bahasa nonverbalnya adalah berjabat tangan. Apa fungsinya berjabat tangan? Satu, mendekatkan emosional antara satu dengan yang lain. Karena sentuhan itu bagian dari katalisator pendekatan emosional seseorang. Ya, dan ini Nabi lakukan. Karena bahasa nonverbal itu sebenarnya bahasa yang lebih efektif dibanding bahasa verbal, ya, berdasarkan ilmu komunikasi. Nah, selain dari penyatuan emosional dengan adanya musafahah berjabat tangan juga di dalam hadis Nabi adalah salah satu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berjabat tangan dengan orang lain, disitulah sebenarnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa. Dan tentu dengan berjabat tangan, jiwa-jiwa yang ada kebencian, dendam, itu sedikit demi sedikit akan terkikis dengan adanya jabat tangan. Ya, ini secara psikologi komunikasi. Wa yuthiruhum ala nafsihi, dan Nabi mengutamakan sahabat-sahabat Nabi dibanding dirinya Nabi sendiri. Jadi Nabi lebih mengutamakan sahabat-sahabatnya daripada dirinya sendiri. Tentu ini dalam hal-hal kebaikan. Misalnya ketika ada hidangan, yang diutamakan adalah orang-orang dulu. Silakan makan dulu. Nanti orang udah makan baru Nabi makan. Nah, ini disebut dengan mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Karena ini dianjurkan ya. Alisar fil muamalah mustahabun ya. Ini kan ada kaidahnya. Mengutamakan kepada orang lain dalam hal interaksi sosial mustahabun, itu disenangi di dalam Islam. Itu teorinya. Hatta habuhu makara min anfusihim mauladi. Hatta sehingga habuhu mereka para sahabat Nabi mencintai Nabi aktsara min anfusihim, dibanding kebanyakan cinta kepada diri mereka sendiri, wa auladihim, dan juga cinta kepada anak-anak mereka. Karena Nabi mengutamakan sahabat, maka sahabat semakin cinta kepada Nabi, bahkan lebih mencintai ya. Kebanyakan mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Nah, ini artinya kalau di dalam ilmu sosial ini yang disebut dengan aksi dan reaksi. Ya, di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Atau hukum timbal balik. Ketika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Ini kan hukum sosial. Ketika kita ingin dilayani, layanilah orang lain. Sama kayak Nabi. Ketika Nabi ingin diutamakan, maka Nabi mengutamakan orang lain. Orang lain pun akan mengutamakan Nabi. Dan inilah sebenarnya rumus interaksi sosial. Nah, Nabi yang memulai. Nabi memulai memberi salam. Nabi yang mulai untuk berjabat tangan. Kemudian Nabi mulai mengutamakan mereka, maka disitulah hukum timbal balik. Disitulah hukum aksi dan reaksi. Ya, ini sebenarnya banyak sekali dengan teori, berkaitan dengan teori-teori sosial dan psikologi sosial. Wakana yatarimul jar, wakana adalah Nabi yatarimu, menghormati aljar, tetangga. Nabi menghormati tetangga, menghargai tetangga. Ini adalah karakteristik Nabi. Ya, bahasa kitanya adalah jiron, negara jiran, gitu. Negara tetangga, jiran, jar. Nah, Nabi menghargai tetangga. Makanya kemudian kemarin yang sebagaimana telah disebutkan, ketika Siti Aisyah ya memberikan paha kambing kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan? Sudahkah kau berikan kepada Abu Hurairah, wahai Aisyah? Sampun Nabi, sudahkah kau berikan kepada Ummu Aiman?
sampun sudahkah kau berikan pada tangga-tangga kita? Sudah Nabi. Ini sudah semua kami berikan dari kambing domba ini. Nah ini sisanya adalah pahanya. Dan paha ini adalah untuk wahai Nabi. Artinya apa? Nabi memperhatikan tetangga. Bagaimana kemudian relasi sosial itu dilakukan oleh Nabi. Maka sebenarnya di dalam hukum sosial bahwa semakin kita berbuat baik kepada tetangga, maka tetangga pun akan berbuat baik kepada kita. Maka kemarin di dalam kitab ini dikatakan ketika Nabi atau istrinya membuat sop atau kaldu, maka diperbanyak kuahnya. Kemudian dari itu apa yang dimasaknya diberikan kepada tetangga, ya. Nah ini yang kemarin sudah disebutkan, nilai yang disebut dengan dalam bahasa Jawanya adalah pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Kita memagarkan rumah kita sehingga rumah kita aman itu dengan cara memberikan mangkok kepada tetangga, memberikan makanan yang kita punya kepada tetangga, maka tetangga secara otomatis akan memagarkan rumah kita. Ya, itu teori sosial. Teori sosial ya. Apa istilahnya kalau makhluk sosial itu dalam teori sosial itu? Manusia adalah makhluk sosial? Apa bahasanya? Ya, seperti itu ya. Yang tidak bisa hidup sendiri, harus ada bantuan orang lain. Dengan cara ya kita berbagi kepada orang lain sehingga orang lain pun akan berbagi kepada kita. Ini lagi-lagi hukum timbal balik ya. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi wa yamudu Nabi memerintahkan bil ihsan berbuat baik ilaihi kepada tetangga. Nah, Nabi juga memintakan kepada kita umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Wa qala mara lihadin ashabi, ini salah ya. Ini yang punya saya salah ini. Harusnya ini mudhof ilaih ya. Wa qala marratan lihadi ashabi, dan Nabi pernah berkata suatu waktu kepada salah satu sahabatnya. Idza tabaqta maraqah faktir maha wa ta'ahad jiranaka. Oh ini ya, ini tadi belum saya sampaikan ya. Idza tabaqta, apabila engkau memasak. Nah, Nabi pernah memerintahkan kepada salah satu sahabatnya suatu waktu. Idza tabaqta, apabila engkau masak marokotan, sop ya, kaldu yang ada kaldunya. Ya, sop atau soto gitu ya. Apabila engkau memasak sop atau soto, kafir maha, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah kepada tetanggamu. Ini ya. Jadi Nabi memintakan kepada salah satu sahabat, apabila engkau masak, jangan lupa banyakin airnya. Kemudian berilah kepada tetanggamu. Maksudnya bukan berikan airnya ya kepada tetangga. Tapi dengan banyaknya air, otomatis tetangga juga bisa kebagian, diberikan isinya juga. Ya. Biasanya gitu kan kalau kita beli sayur ya. Misalnya beli sop kayak saya misalnya, beli sop 2 bungkus sop kaki. Saya minta tolong airnya banyakin gitu ya. Airnya banyakin, kuahnya dibanyakin supaya bisa kebagian semua. Termasuk mungkin masak mie juga gitu ya. Apabila orang banyak, kuahnya dibanyakin biar kita kebagian semua begitu. Kadang-kadang begitu. Kalau saya dulu begitu ya ketika jadi mahasiswa. Mie-nya 2, ya makan 4 orang, kuahnya dibanyakin gitu. Kenyang minum ya Pak ya? Ya nggak tahu juga. Pokoknya kenyang intinya gitu kan, berbagi rasa meskipun sedikit-sedikit. Wa kana yakrib dhaif, dan Nabi juga menghormati tetangga, ya kan? Maka kata Nabi kan, manama nabillahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Manama nabillahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, atau falyukrim jarahu, kan begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Atau dalam hadis lain, apabila barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Ini kan ajaran Nabi ya. Salah satu ajaran Nabi adalah tadi menghormati tetangga dan menghormati tamu. Maka tamu datang dihormati, dilayani.
Ya, termasuk Anda kalau ke rumah saya, ya saya layani gitu. Tapi kalau bulan Ramadan ke rumah saya pagi-pagi atau siang, ya saya yang tidak memberikan apa namanya lauk gitu ya, tidak memberikan kue. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, insya Allah saya siapkan gitu ya. Asalkan memberitahu terlebih dahulu, jangan mendadak ya. Apalagi kalau menjelang maghrib ya, pasti makan bersama seadanya gitu ya. Apalagi ada uang banyak ya kita makan enak gitu ya. Tapi tetap harus dihargai kamu itu. Wa yusinu ila aqaribihi, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Ya, Nabi menyarankan, mengajarkan kepada kita menghormati tetangga, menghormati tamu, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Ya, orang-orang dekat kita. Kerabat itu kan bahasa Arab ya, qarib. Kerabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Berbuat baik kepada mereka. Walama ja'at ilai murdi'atu sayyidatuna Falimah radhiyallahu anha wa huwa jalisun basatola rida'ahu. Nah ini ya, kita lihat bagaimana akhlak Nabi ya. Walama ja'at, dan tatkala datang ilai kepada Nabi siapa? Murdi'atuhu, orang tua susuan Nabi. Nah, ya. Nabi kan pernah disusui ya. Siapa? Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. yakni Halimah Sa'diyah. Jadi pada saat orang tua susuan Nabi, Nabi pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, wa huwa jalisun, pada saat itu Nabi sedang duduk ya. Nah, pada saat Halimah datang, Nabi sedang duduk, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Basatola ridahu, maka Nabi melebarkan jubahnya ya. Jadi datang kemudian dilebarin jubahnya, waqodo hajati, dan menunaikan keinginan Halimah. Ya, jadi Halimah pengen apa dilayani oleh Nabi. Bahasa kitanya, pada saat Halimah datang, kemudian Nabi menyambutnya, kemudian melayani. Maunya Halimah itu apa? Halimah mau minum kah? Yang hangat apa panas, misalnya bahasa kitanya. Sudah makan apa belum? Atau bagaimana? Begitu bagaimana? Kemudian Nabi melayani orang tua susuan Nabi, yaitu Halimah Sa'diyah. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi bersemangat menyambutnya, kemudian melayani keinginan dari Halimah Sa'diyah. Wa kana yujilu amul Abbas ikal walidah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi juga selain kepada Halimah? Wa kana adalah Nabi yujilu, menghormati amma pamannya Nabi. Nabi ini menghormati pamannya. Omnya dihormati siapa? Abbas. Ijlalal walid al-walidah. Dengan penuh penghormatan, layaknya menghormati orang tua. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Ya. Jadi layaknya menghormati emak sama bapak. Jadi menghormati paman itu layaknya menghormati emak sama bapak. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, itulah akhlak Nabi kepada kerabat-kerabatnya. Yaitu akhlak Nabi ya. Kemudian selanjutnya, wa kana yakru ada suhbal qadimah. Wa kana adalah Nabi yakru, mengingat ada suhbah al-qadimah, masa-masa persahabatan masa lalu. Ya, jadi Nabi selalu mengingat masa-masa perjuangan lah bahasanya. Selalu mengingat bagaimana masa-masa lalu, berjuang masa lalu, itu Nabi selalu mengingat. Inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya masa-masa yang baik adalah sebagian daripada iman. Ya, maksudnya mengingat masa-masa lalu itu, perjuangan Nabi itu adalah bagian dari iman, ya, meneguhkan iman Nabi. Pada wafat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, pada wafat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, setelah wafatnya istri Nabi, ya, Khadijah radhiyallahu anha,
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini salah satu mengingat jasa ya. Mengingat jasa masa lalu, mengenang masa lalu, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Khadijah telah wafat. Idza dzabaha syatan, apabila Nabi memotong syatan, apa domba ya. Qasama lahmaha, Nabi memotong, membagikan dagingnya, daging domba tadi, ala sodiqotiha, kepada teman-temannya Khadijah. Nah, ya. Jadi untuk mengenang masa-masa lalu bersama Khadijah, Nabi ketika memotong kambing atau domba, dia bagi-bagi dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Nah, maka di dalam Islam, bagaimana menghormati orang tua yang masih hidup? Ya layani dia pada saat dia masih hidup. Nah, bagaimana ketika orang tua sudah meninggal? Dan bagaimana cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal? Apa kata Nabi? Berbuat baiklah, sambunglah silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah meninggal. Ini dalam Islam begitu. Jadi misalnya mak kita sudah meninggal. Bagaimana kita berbuat baik kepada mak kita yang sudah meninggal? Jalinlah hubungan yang baik, berbuat baiklah kepada teman-temannya mak kita. Kita cari itu teman-temannya siapa, jalin silaturahim. Ketika kita punya kue, punya apa, datangi ke rumahnya, buat dia bahagia, berilah makanan kepada temannya emak kita, sahabatnya emak kita. Nah, itu salah satu bagian dari menghormati emak kita yang sudah meninggal. Itu dalam Islam. Sama kayak Nabi. Untuk menghormati Khadijah, mengenang jasa-jasa Khadijah, maka sahabat-sahabat Khadijah, teman-temannya Khadijah, itu diberikan oleh Nabi ketika Nabi motong kambing atau domba, diberikan itu kepada mereka. Itu bagian dari mengenang sejarah. Mengenang jasa. Sama dan orang tua. Untuk mengenang jasa-jasa orang tua yang sudah meninggal, maka silaturahimlah kepada teman-temannya emak kita yang teman-temannya emak kita yang masih hidup. Jalin silaturahim. Kita punya apa? Punya ayam, masak ayam kasih ke temannya emak kita yang masih hidup. Walaupun emak kita sudah meninggal. Nah, ini adalah bagian dari mengenang kebaikan atau jasa-jasa orang yang telah meninggal. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Ya. Wa idza utiya bihadiah qala. Wa idza utiya, apabila telah didatangkan bihadiah dengan hadiah, qala, Nabi berkata, idzabu, pergilah engkau, biha, sebabkan karena Khadijah, ila baiti fulana, kepada rumahnya fulana. Fulana itu sahabatnya Khadijah. Faina kanat sadiqah li Khadijah. Faina, maka sungguhnya si fulana, kanat adalah fulana, sadiqah itu temannya li Khadijah, temannya Khadijah. Nah, itu jadi Nabi nyuruh, bagi ini sana Khadijah. Karena dia adalah temannya, bagi itu si fulana, karena fulana ini adalah temannya Khadijah. Bentar ya. Oke. Jadi itu ya, itu adalah akhlak Nabi kepada orang-orang yang telah berjasa kepada Nabi, berbuat baik kepada teman-temannya orang yang telah berjasa kepada Nabi. Seperti tadi Khadijah. Nabi selalu ingat kepada Khadijah dengan cara adalah memberikan potongan-potongan daging kepada sahabat-sahabat Khadijah. Itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Terus apa lagi yang dilakukan oleh Nabi terkait dengan interaksi sosial? Wa idza faqada rajul min ashabi thalatha ayam. Wa idza, dan apabila faqada tidak ada, atau Nabi kehilangan ar-rajul, seorang laki-laki, min ashabi, dari para sahabatnya, salah satu ayam 3 hari ya. Jadi apabila ada sahabat Nabi dalam waktu 3 hari kok nggak kelihatan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Biasanya ketemu terus ya. Loh, kok
dalam waktu 3 hari itu nggak kelihatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sa'ala anhu, bertanya tentangnya. Si ini kemana? Kok 3 hari ini kok nggak datang ya? Nggak kelihatan ya? Kemana dia? Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Disinilah bagian dari interaksi sosial. Menanyakan teman itu adalah bagian dari perbuatan yang baik. Ya. Adalah bagian dari kepedulian dan perhatian kita kepada orang lain. Ini adalah bentuk perhatian Nabi. Ketika ada orang 3 hari nggak ketemu, loh ini kemana ini orang ini? Gitu. Nabi bertanya, gitu ya. Fentana ghaiban lahu. Apabila dia tidak ada, maka Nabi mendoakannya. Atau misalnya ketemu udah 3 hari ketemu, 3 hari nggak pernah ketemu, terus ketemu, Nabi nanya, kenapa kemarin 3 hari kok nggak ketemu? Ada apa? Oh iya Nabi, saya alhamdulillah kemarin bla 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 bla. Nabi bertanya gitu ya. Kalau nggak ada orangnya setelah 3 hari, Nabi mendoakan orang itu. Ya semoga orang itu baik-baik saja, ditindokan oleh Nabi ya. Jadi gitu. Jadi setelah 3 hari nggak ketemu, kemudian ketemu 3 hari, Nabi nanya kemana aja 3 hari gitu. Ada apa? Sakit ya gitu ya. Tapi setelah 3 hari nggak ada, Nabi mendoakan nih orang ini kok udah 3 hari nggak ada ya. Ya Allah, semoga orang ini adalah baik-baik saja, selalu dalam lindunganmu. Nah itu Nabi selalu mendoakan. Wa in kana syahidan zaro. Dan apabila inkana dan apabila ya syahidan zarahu, Nabi menyaksikan orang itu ada ya, zaro, Nabi mengunjunginya. Ya, ini bagian dari mengunjungi ya. Mengunjungi saudara adalah bagian dari interaksi sosial. Mengunjungi ke rumah teman adalah bagian dari interaksi sosial. Nabi kadang mengunjunginya. Wain kana maridon, apabila sahabat Nabi yang tidak kelihatan dari 3 hari maridon sakit, Nabi menjenguknya. Itu ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bertanya tentangnya, Nabi mendoakannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi itu beberapa hal ya. Kadang Nabi mempertanyakannya, kabarnya, Nabi mendoakannya, Nabi mengunjunginya, atau Nabi menjenguknya apabila orang itu ternyata lebih dari 3 hari ternyata sakit. Gitu. Ini Nabi menjenguknya. Inilah akhlak Nabi. Ya. Gitu ya. Ini akhlak Nabi dalam interaksi sosial atau bahasa kitanya bermuamalah. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi. Wa kana adalah Nabi idza wa'ada apabila Nabi berjanji bi syai'in terhadap sesuatu yafi bihi, Nabi menepatinya. Ya, jadi ini sifat Nabi, apabila dia berjanji dia menepati ya. Wa yana, Nabi melarang asyad dan nahi dengan larangan yang keras ya. An ikhlafil wa'di, melarang untuk menyalahi janji atau tidak menepati janji. Nabi melarang keras seseorang yang berjanji kemudian tidak menepatinya. Nah, ini sifat Nabi ya. Wa kana yuhibbu ayunadzibu amal wa yutqinaha. Wa kana la nabi yuhibbu, menyukai siapa Nabi ayunadzima amala, untuk menyusun, menschedule perbuatan-perbuatannya, ya, pekerjaan-pekerjaannya, wa yutqina, dan menyusun pekerjaan tersebut. Nah, ini sifat Nabi. Nabi adalah orang yang terstruktur di dalam mengerjakan segala perbuatannya. Men-schedule perbuatannya, men-schedule, menyusun agenda-agendanya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Maka ketika menyusun, di situ ada janji, jam berapa, kapan, di mana, itu disusun oleh Nabi. Ya, ini adalah sifat Nabi. Melakukan sesuatu terstruktur, tersusun, termanage dengan baik. Bahasa kitanya manage ya. Nabi mampu adalah menyukai untuk memanage segala
aktivitasnya, nah bahasa kitanya gitu ya, ayuna tiba amalu, memanage aktivitasnya, waskinau dan menyusun aktivitasnya, ya itu ya. Bahasa kitanya begitu. Menyusun atau memanage aktivitas ya, amal itu aktivitas. Wa yaqulu Nabi bersabda, Innallah kataba lisan ala kulli syai'. Innallah sungguhnya Allah kataba